gitu ya. Nah, lanjutan dari sesi BOS itu, ya, itu adalah sesi yang namanya Meet and Be Great. Nah, sesi Meet and Be Great itu isinya apa? Itu akan berisi ya info-info awal yang mungkin perlu diketahui oleh mereka yang baru mulai mau menjalankan bisnis HDI ini, gitu ya. Nah, selanjutnya setelah sesi BOS dan Meet and Be Great gitu ya, kita bisa ajak teman-teman kita itu untuk belajar mengenai produknya atau belajar mengenai bisnisnya itu di sesi product knowledge atau business plan. Nah, nanti kalau sudah ya baru kita bisa masukkan dia ke sesi yang seperti malam hari ini namanya Assist the Beginner. Ya, sebentar saya akan share dulu. Nah, apa sih sebenarnya program Assist the Beginner ya? Jadi program ini itu memang sengaja dibuat ya untuk komunitas kita. Ya, jadi komunitas kita ini namanya komunitas di e-team ya. Itu memang kita membuat program pendampingan yang berkelanjutan. Ya, yang malam hari ini adalah level 1. Nantinya ini akan ditambahkan menjadi Assist the Beginner level 2. Terus nanti akan ada lagi Assist the Beginner-nya untuk level 3 gitu ya. Jadi ini adalah suatu program yang berkelanjutan. Nah, moto dari komunitas kita ini itu adalah achieve above average. Ya, di bawah itu ada tulisannya. Maksudnya apa tuh achieve above average? Kenapa kita bukan motonya misalnya membangun kesuksesan atau apa gitu yang sejenisnya, ya. Karena sebenarnya sukses itu sebenarnya diberi oleh orang lain, jadi label yang diberi oleh orang lain ya justru pada saat kita itu udah nggak ada sebenarnya. Jadi nanti pada saat kita nggak ada tuh baru orang bilang, oh kamu tuh ternyata atau dia ini ternyata orangnya adalah orang sukses. Kenapa? Karena selama kita masih hidup itu belum tentu kita memang sudah mencapai kesuksesan itu. Karena banyak justru orang-orang ya yang kelihatannya sukses, tapi sebenarnya ujung-ujungnya itu nggak demikian. Ya contohnya apa? Mungkin pernah dengar petinju ya yang namanya Mike Tyson gitu ya. Nah, itu kan bukan orang yang kelihatannya memang awalnya itu adalah orang yang sukses gitu ya, tapi ternyata di ujung-ujung hidupnya atau di akhir-akhir hidupnya dia malah jadi mungkin gagal gitu ya, atau mungkin banyak juga orang-orang yang di awalnya itu sukses di akhirnya itu mungkin terjerat narkoba misalnya ya, kayak seperti mungkin Michael Jackson misalnya semacam itu ya. Nah, makanya kita tidak menyebutkannya sebagai sukses, ya, tapi kita mengakui bahwa di suatu kurun waktu, ya mereka itu mencapai suatu keadaan yang di atas rata-rata. Ya, jadi kenapa waktu itu Mike Tyson itu hebat? Karena dia punya prestasi di atas dari rata-ratanya, ya, di atas rata-rata para petinju lainnya. Nah, makanya kami ya di e-team ini akan mengajak Anda semua supaya Anda semua itu juga bisa achieve above average. Jadi bisa mencapai di atas rata-rata. Nah, mungkin saya akan mulai ya sesi kita dengan satu pertanyaan. Siapa dari teman-teman yang ada di sini yang ingin mendapatkan penghasilan 5 sampai 10 juta dulu deh dari HDI? Nah, boleh komen. Siapa yang mau dapat penghasilan 5 sampai 10 juta? Mau di chat boleh, mau open mic langsung juga boleh, kan cuma berlapan. Jadi nggak apa-apa, open aja mic-nya. Siapa yang mau punya penghasilan 5 sampai 10 juta dari HD? Apa nggak mau semua nih? Halo? Oh, nggak mau ya kalau 5-10 juta ya. Barangkali maunya bukan 5-10 juta tapi 100 juta sampai 50 sampai 100 juta gitu kali ya, ditambahin 0 di belakangnya. Oh enggak ya, semuanya mau ya dengan awalnya 5 sampai 10 juta. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa lama tuh kita mau dapat 5 sampai 10 juta ini? Mau berapa lama? Mau 1 tahun? Mau 2 tahun? Atau sebaliknya mau 3 sampai 6 bulan ke depan? Nah, boleh tetapkan dulu teman-teman, maunya berapa lama untuk sampai 5 sampai 10 juta? Bisa komen mungkin di chat. Wah, ini Yanti mau 6 bulan ke depan. Oke. Yang lain secepatnya ya lebih baik ditentukan. Ini Rina mau 3 sampai 6 bulan. Oke, wah bagus-bagus ya ini ya.
Ya, karena mungkin waktu itu pernah ada yang jawab, oh nanti 2 tahun lagi deh saya baru mau dapat 5-10 juta. Nah, tentunya kalau 2 tahun ya udah sangat terlambat ya. Jadi 3-6 bulan itu adalah sebenarnya waktu yang sangat mungkin gitu untuk dicapainya. Nah, pertanyaannya, kalau saya mau untuk mencapai 5-10 juta dalam tempo 3-6 bulan, apa sebenarnya yang harus kita miliki? Ini penting, teman-teman. Ya, jadi di dalam diri kita tuh kita harus punya apa sih? Ya, yang satu kata ya yang penting sekali kita miliki hari ini itu adalah masalah keyakinan. Ya. Nah, sekarang kita sama-sama mengevaluasi keyakinan akan apa. Di sini ada 6 poin keyakinan yang harus kita punya. Ya, yang pertama adalah keyakinan bahwa Tuhan menempatkan kita di bisnis HD itu bukanlah suatu kebetulan. Ya, yang kedua itu adalah apa? Keyakinan akan kekuatan perusahaan HDI-nya sendiri. Ya, ketiga itu adalah produk. Ya, produk HDI ini berarti aman, berkualitas dan bermanfaat. Ya, keempat itu adalah keyakinan untuk bisa dapat bonus atau income. Ya, bahwa bonus yang akan didapat itu adalah benar-benar real dan besar. Yang kelima itu adalah keyakinan akan garis sponsorisasi. Jadi apakah kita ini ada di tempat yang tepat? Ya, upline kita ini adalah memang orang yang tepat. Dan yang terakhir atau yang keenam itu adalah keyakinan bahwa saya ini sebenarnya layak untuk sukses di HDI. Nah, keenam poin ini itu harus benar-benar ada di dalam hati kita, gitu. Ya, karena dengan kita benar-benar meyakini keenamnya ini, ya, kita akan bisa menjalankan HDI ini dengan lebih baik. Nah, bagaimana kita mendapatkan keyakinan itu? Hari ini kita akan bahas satu persatu. Ya, tapi sebelumnya mungkin saya boleh tanya dulu ya. Ini kan mungkin teman-teman beberapa mungkin ada yang bergabung di HDI udah cukup lama. Ya, jadi pertanyaannya di antara 6 keyakinan ini sekarang ini kita sudah punya berapa? Ya, di antara nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang saya sudah punya itu saya coba cek ya. Cek masing-masing kita tuh udah punya keyakinan yang nomor berapa? Ya, keyakinan nomor 1 kah, 2, 3, 4, 5, apa 6? Apa sudah punya semuanya? Nah, mungkin boleh ketik lagi di kolom chat. Ya. Siapa yang punyanya keyakinan yang nomor 1, 2, 3. Nah, maksudnya apa? Kalau kita punya keyakinan itu kita tidak mudah digoyahkan gitu ya. Kalau misalnya nanti menemui kesulitan-kesulitan pada saat kita menjalankan bisnis ini. Yanti 1, 2, 3 gitu ya. Oke, yang lain? Nah, yang lain nanti kita coba bahas satu persatu ya. Maksudnya keyakinan seperti pada Tuhan itu seperti apa? Ya. Kita lihat satu persatu. Yang pasti, keyakinan terhadap Tuhan itu maksudnya apa? Kita lahir di dunia ini itu sebenarnya bukan kebetulan. Ya, Tuhan sudah menetapkan tujuannya ya sehingga kita lahir di dunia ini. Pastinya Tuhan itu sudah merancang hidup kita, bahkan dari kita masih janin atau alias masih ada di dalam perutnya ibu kita pun sebenarnya Tuhan sudah merencanakan bahwa kita ini mau jadi apa. Kenapa? Karena Tuhan itu yang paling tahu persis tentang diri kita. Ya, paling tepat untuk mengetahui diri kita itu seperti apa. Termasuk pertemuan dengan bisnis HD ini juga bukan suatu kebetulan. Apapun prosesnya. Jadi artinya apakah kita kenal HDI itu lewat teman kita kah? Ataukah mungkin kita kenal lewat saudara kita? Atau mungkin lewat anak kita? Ya, atau lewat siapapun. Ya, atau mungkin lewat orang tua kita gitu ya. Nah, yang pasti pertemuan HDI itu bukan sesuatu yang kebetulan. Pasti Tuhan sudah punya rencana. Ya, kita tuh ketemu dengan siapa di HDI ini. Ya, dan yang penting lagi sebenarnya kita ini sebenarnya udah digariskan untuk bisa sukses di HDI ini. Ya, khususnya buat keluarga kita. Nah, karena ini bukan kebetulan, ya, jadi Tuhan itu pasti menolong umatnya, pasti menolong kita, asalkan ya kita ini mau berubah, ya, dan mau berusaha. Nah, karena pertemuan HDI ini adalah juga bagian dari rencana Tuhan, maka Anda dan saya itu ya jangan gampang menyerah. Ya, misalnya tiba-tiba aduh bosen nih gitu ya.
Nah, terus kita mau nyerah aja gitu ya. Jangan. Ya karena ini adalah bagian dari rencana yang sudah Tuhan berikan buat kita. Nah, karena apa? Pada waktu kita prospek misalnya ya, saat prospek kita itu menerima apa yang kita tawarkan, ya, ataupun prospek kita itu menolak, ya, itu sebenarnya juga bagian dari rencana Tuhan. Ya, termasuk ini kok saya nggak ketemu-ketemu ya sama orang yang kira-kira cocok atau match sama kita ya. Ya, itu juga sebenarnya bagian dari rencana Tuhan untuk kita. Ya, makanya penting banget gitu ya untuk selalu kita membawanya itu di dalam doa, teman-teman. Ya, jadi setiap pagi gitu ya, kita doa, kita minta sama Tuhan. Karena pengalaman saya pribadi juga seperti itu. Ya, kita doakan, aduh Tuhan kok kayaknya saya nggak ketemu ya sama, belum ketemu ya sama orang yang sebenarnya bisa baik gitu ya. Nah itu kita bisa mendoakan ya, kita minta supaya kemurahan Tuhan itu juga diberikan buat kita supaya Tuhan juga mempertemukan kita dengan mereka. Karena kan kita tahu bahwa pertemuannya tadi itu kan bukan kebetulan ya. Dan oleh karena itu yang penting lagi ya, kita itu juga harus senantiasa bersyukur atas apapun yang Tuhan berikan ke kita. Ya, karena apa? Karena rencana Tuhan itu adalah yang paling baik buat kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita semua yang hadir di sini ini sudah benar-benar punya keyakinan yang seperti itu? Atau kita masih sering ngomel-ngomel karena kita udah presentasi, ya susah-susah, udah panjang lebar, orangnya nggak mau gabung sama kita. Ya. Dan yang lebih nyesek lagi, orangnya malah gabung tuh di jaringan orang lain misalnya, ya. Nah, terus tambah kesel lagi kita, ngomel-ngomel lagi kita. Kok bisa sih gitu kan? Nah, kalau kita masih kesel, ya kalau hal itu terjadi, berarti kita belum punya keyakinan yang cukup besar. Ya, karena apa? Kalaupun misalnya kita udah presentasi, ternyata orangnya itu nggak mau bergabung sama kita, ya. Yang penting kita harus melakukan itu yang terbaik. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik pada saat kita presentasi ke dia, gitu ya? Kalau memang sudah, nggak usah khawatir teman-teman, karena kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya, di luar dari itu sebenarnya bukan ranah kita, tapi ranahnya Tuhan. Jadi yang penting kita lakukan yang terbaik, ya, dan selanjutnya kita akan berdoa karena itu adalah ranahnya Tuhan. Ya, bukan berarti gitu ya kita kalau gitu nggak usah presentasi aja gitu kan, namanya kan Tuhan menyertai, nanti juga pasti Tuhan beri, ya bukan begitu ya, itu salah besar kalau seperti itu ya. Jadi kita tetap harus lakukan yang terbaik, kita tetap berdoa, kita minta pada Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai dan membantu kita. Nah, itu adalah yang namanya keyakinan ya. Saya rasa sih mungkin teman-teman di sini pastinya udah memiliki keyakinan yang seperti itu. Ya, jadi nggak usah kecewa. Kalau kita belum ketemu, ya kita terus bawakan dalam doa kita, ya. Dan kita terus melakukan yang terbaik. Jadi kita harus belajar lagi supaya kita dapat sesuatu yang baik. Ya. Bisa jadi kalau misalnya kita udah susah-susah presentasi orangnya nggak mau gabung, mungkin maksudnya Tuhan juga supaya kita improve lagi. Ya, atau bisa juga maksudnya Tuhan juga baik sama kita. Jangan-jangan kalau orangnya itu gabung sama kita, itu malahan kitanya jadi stres misalnya. Ya, nah jadi lebih baik itu nggak digabungkan bersama dengan kita, gitu ya. Jadi pokoknya ini aja, ya beriman aja, berkeyakinan aja. Ya. Nah keyakinan yang kedua itu adalah keyakinan terhadap perusahaan. Ini juga penting. Perusahaan kita atau HDI itu pusatnya di Phoenix, Arizona, ya di Amerika. Pabriknya di Arizona itu umurnya sudah lebih dari 60 tahun. Ya, dan sampai saat ini pabriknya masih bertahan. Padahal kita tahu ya pada saat krisis di tahun 2010 banyak perusahaan-perusahaan yang hilang atau tutup di Amerika sana. Ya. Begitu juga di Asia Pasifik. HDI itu sudah lebih dari 30 tahun di Asia Pasifik ini. Di Indonesia sendiri itu HDI itu masuk sekitar tahun 94. Ya. Nah, itu berarti sudah lebih dari 20 tahun, teman-teman. Ya, bahkan hampir 30 tahun, kurang 3 tahun lagi. Ya. Nah, saya sendiri bergabung di HDI itu pada saat anak bungsu kami itu umurnya baru 3 bulan. Ya, jadi udah lama banget. Ya, pada waktu itu minumnya ya sama seperti hari ini, ya, minumnya honey bee pollen dan clover honey. Ya, sekarang ya anak kami itu umurnya udah 18 tahun. Ya udah bisa join di HD, bahkan kalau mau udah bisa menjalankan bisnis di HDI-nya. Ya mungkin sama seperti
Meliana gitu ya. Meliana waktu gabung di HDI juga anak-anaknya baru lahir, jangan-jangan ya Mel. Nah, sekarang sebentar lagi bisa jadi member di HDI gitu. Ya. Artinya apa? Ya, perusahaan ini adalah memang benar-benar yang bisa diandalkan untuk jangka panjang. Ya. Dan artinya jangka panjang itu menandakan bahwa perusahaan ini benar-benar bisa diwariskan. Ya, bukan hanya dijalankan tapi memang benar-benar bisa diwariskan. Ya, dan saya sendiri pun sebenarnya sudah menerima apa yang namanya warisan itu juga. Ya, warisan HDI ini dari orang tua saya, gitu ya. Nah, ini juga menandakan bahwa perusahaan HDI ini adalah langgeng gitu ya. Jadi nggak istilahnya melewati banyak masa krisis terus tiba-tiba tutup gitu ya atau meninggalkan Indonesia. Ternyata enggak. Ya, perusahaan ini malah bisa diandalkan ya, menunjukkan bahwa memang bisa diandalkan bahkan sampai ke anak cucu. Nah, saat ini HDI ini memiliki cabang ya, lebih dari 140 di seluruh Indonesia. Ya, bahkan beberapa ada di Malaysia, ada di Singapura, di Hong Kong, ya, Filipina. Itu nanti besok Senin itu ada acaranya. Bagaimana kita bisa mengembangkan HDI ini di negara-negara Asia di luar Indonesia. Ya, itu akan dibawakan oleh leader internasional kita, ya, Miss William. Diikutin aja nih besok Senin tuh jam 4. Ya, nanti linknya akan di-share. Nah, beberapa orang mungkin bilang lebih enak di perusahaan MLM yang baru, ya. Kenapa? Karena di perusahaan MLM yang baru itu kamu bisa jadi orang nomor 1 atau bisa jadi top leadernya, gitu ya. Nah, perlu diingat teman-teman bahwa perusahaan baru itu masih sangat rentan, ya, belum terbukti, suatu saat bisa hilang, ya. Karena apa? Karena namanya perusahaan baru, berarti perusahaan itu masih punya resiko. Ya, kehabisan istilahnya biayanya atau modalnya itu untuk mungkin menyediakan tempat, ya, mereka harus menyewa tempat, terus juga mungkin mereka melakukan kegiatan-kegiatan marketing yang berupa promo-promo yang hebat-hebat, gitu ya, terus mungkin mereka mesti bayar karyawan. Nah, belum tentu perusahaan itu cukup kuat dan bisa bertahan jangka panjang. Ya, mungkin kalau promo-promonya terlalu kelewat gitu ya, bisa jadi sesudah promo selesai ya modalnya habis, perusahaannya tutup. Ya, jadi kita belum bisa membuktikan bahwa perusahaan itu memang benar-benar bisa langgeng. Gitu ya. Sedangkan kalau tadi HDI ini memang udah 60 tahun tadi ya di Amerika, 30 tahun di Asia Pasifik, 20 tahun di Indonesia ya. Dan melalui berbagai masa-masa krisis, karena kita tahu kan yang namanya krisis itu kecenderungannya berulang 10 tahun sekali. Ya, bahkan perusahaan HDI ini sekarang makin besar. Ya, jadi waktu tahun 94 itu ada hanya di sebuah ruko, ya. Sekarang ini HDI punya satu gedung sendiri bahkan di kawasan elit ya, di daerah Menteng. Nah, jadi kalau misalnya nih, ya, kita mau berpartner dengan suatu perusahaan, ya, karena kalau kita jadi enterpriser itu kan kita kalau nggak memasuk sendiri kan berarti kita berpartner dengan perusahaan yang memasukkan barang-barang itu. Nah, kita mau berpartner dengan perusahaan yang seperti apa? Apakah kita mau berpartner dengan perusahaan yang sudah cukup kuat dan menyediakan semua fasilitas yang kita butuhkan, ya, tanpa kita harus mengeluarkan modal lagi, atau kita mau berpartner dengan perusahaan yang masih belum dapat dibuktikan keberadaannya, ya, apakah bisa bertahan atau enggak? Nah, kalau saya, ya, saya memilih perusahaan yang seperti HDI, yang artinya semua fasilitas sudah disediakan, ya, tanpa kita harus membuat fasilitas-fasilitas online misalnya, ya, ataupun menyediakan kayak toko outlet di seluruh kota di Indonesia, ya. Nah, itu saya lebih cenderung untuk menjadi partner dari perusahaan yang seperti HDI. Boleh tahu nggak? Teman-teman di sini kira-kira sependapat nggak sama saya? Mau nggak kita berpartner bersama ya dengan perusahaan yang memang sudah cukup kuat, gitu ya? Nah, mau nggak? Atau teman-teman masih ragu, ya? Artinya mau mencoba mencari perusahaan-perusahaan lain? Ya, kalau saya sudah cukup yakin, gitu ya. Nah, siapa yang sudah cukup yakin mungkin bisa komen juga di kolom chat, gitu ya. Kira-kira siapa yang sudah sependapat gitu dengan saya, gitu ya, bahwa perusahaan ini adalah memang perusahaan yang cukup kuat dan bisa diandalkan.